Allah yang menciptakan langit bumi beserta isi semuanya, termasuk umat manusia yang di dalamnya termasuklah kita yang berhadir di masjid yang mulia ini. Beliau telah mengutuskan rasul-rasul dan nabi-nabi sebagai pengemban amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dan Rasul paling akhir adalah Muhammad ibni Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diamanahkan untuk menyebarkan agama terakhir bernama agama Islam. Pada kesempatan ini kita mau membicarakan satu istilah yang istilah tersebut juga tergolong agama masuk ke dalamnya manakala didefinisikan secara general. Istilah tersebut adalah ideologi atau ideologi dalam bahasa Inggris. Dia berasal dari dua kata, ideo dan logos. Ideo diartikan dengan cita-cita, rencana dan sejenisnya. Logos ilmu pengetahuan. Maka ketika diartikan secara terminologi atau secara istilah, ideologi itu merupakan keyakinan sesuatu kaum dan bangsa terhadap sesuatu doktrin, dan kaum itu mengikat diri dengan doktrin tersebut. Itulah ia ideologi. Manakala kita berpegang kepada definisi ini, maka ideologi itu bisa terbagi dua. Ideologi dalam bentuk agama dan ideologi dalam bentuk non-agama. Sesungguhnya manakala seseorang mengikat diri dengan salah satu ideologi itu, maka dia secara kehendak alam tidak boleh bergabung dengan ideologi yang lain. Ideologi yang sifatnya agama termasuklah Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Zoroaster, Konghucu, termasuk yang terakhir yang sudah diucap selamatkan oleh Menak adalah Bahai. Karena penganutnya mengikat diri dengan doktrin yang ada dalam agama tersebut. Umat Islam diperintahkan salat sehari semalam 5 waktu. Hari Jumat wajib salat Jumat di masjid. Semua umat Islam berbondong-bondong untuk melaksanakannya. Maknanya umat Islam sudah mengikat diri dengan doktrin Islam, dengan doktrin ideologi Islam. Sementara ideologi non-agama, dia sesuatu keyakinan yang diciptakan oleh manusia untuk keperluan dan kepentingan tertentu, baik kepentingan politik, kepentingan pendidikan, kepentingan ekonomi, dan kepentingan lain sesuai dengan tujuan penciptaannya. Yang paling besar hari ini adalah ideologi komunis, dan dia belum lagi mati, malah di negara-negara tertentu lagi berkembang sebagai efek daripada anti ideologi sosialis dan kapitalis. Ada ideologi liberalis, sekularis, pluralis dan sebagainya. Itu semua ciptaan manusia. Oleh manusia itu punya target dan sasaran yang ingin dicapainya. Karenanya tidak mungkin seorang beragama, katakanlah seorang muslim, dia juga berideologi yang lain. Katakanlah komunis umpamanya. Di KTP dia muslim, Jumat dia pergi ke masjid, tapi dia masuk ideologi komunis, membela ajaran komunis.
Itu tidak mungkin terjadi. Mesti dia harus berada pada salah satu, ideologi Islamkah atau ideologi komunis. Karena doktrin komunis itu anti Tuhan dan anti agama, dan berkiblat kepada Karl Marx dan Friedrich Engels, dua orang Jerman keturunan Yahudi yang menciptakan ideologi komunis. Sementara Islam wajib meyakini adanya Tuhan Allah, wajib mengakui agama Islam. Inilah yang dikabulkan dalam kehidupan umat beragama, dan paling utama yang dikabulkan adalah umat beragama Islam. Karena ideologi Islam ini diketahui oleh mereka sebagai ideologi yang siap mati dan punya doktrin yang menjadi kewajiban bagi umat Islam itu sendiri untuk mengembangkan doktrin tersebut. Kalau dunia dipuasi oleh doktrin Islam, mereka susah hidup karena tidak bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan nafsunya. Karena mereka mengikat diri dengan kepentingan dan kebebasan. Sementara ideologi Islam mengikat diri dengan kebenaran dan kasih sayang. Makanya pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa orang Yahudi masuk Islam, tapi mereka masuk Islamnya siang hari saja. Malam hari pakat-pakat mereka mau beribadah Yahudi kembali. Sehingga ada orang tahu, orang merapul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, turunlah ayat, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah. Orang-orang beriman itu diperintahkan untuk masuk Islam secara sempurna. Tidak boleh malam Islam, salat yang penuh siang hari, malam komunis. Tidak boleh siang harinya Muslim, malam Kristen. Jadi ketika kita berada dalam agama Islam, itu tidak boleh sedikit pun bercampur ideologi kita, doktrin kita, keyakinan kita, akidah kita, iman kita dengan ideologi yang lain, termasuk ideologi kapitalisme yang bergerak dalam bidang ekonomi. Ada umat Islam yang menggandakan uang bernama rentenir. Itu ajaran doktrin ideologi kapitalis. Tidak boleh ada umat Islam yang ketika ada umat Islam lain minta pinjam duit 1 juta, buat janji, saya pinjamkan duit kepada engkau 1 juta, tapi nanti engkau balik 1.100.000. Itu sudah keluar dari doktrin ideologi Islam. Demikian juga dengan ideologi komunis yang hari ini, hadirin yang dimuliakan Allah, sedang merakyat. Padahal di beberapa negara ideologi komunis itu sudah dipatahkan oleh kapitalis dalam bentuk ajaran, tapi karena doktrinnya sudah menyebar ke seluruh dunia dan pihak berkuasa merasa berkepentingan untuk mempertahankan ideologi komunis ini, maka sampai hari ini dia masih ada. Malah di negara Republik Indonesia ini sedang melangkah kembali untuk meraup kepentingan doktrinnya di negara yang makmur, yang mayoritas Muslim dan kaya raya. Tahun 1848, Karl Marx dan Friedrich Engels itu membacakan, mengisytiharkan manifesto komunisnya di London. Pada waktu itu umat manusia sedang gamang dengan ideologi kapitalis, maka beramai-ramai bergabung dengan komunis. Dalam perjalanan hidupnya di negara-negara yang pernah dikuasai oleh komunis,
membunuh umat manusia yang tidak mau tunduk patuh kepadanya berjuta-juta orang. Di Kuba, Fidel Castro membunuh orang yang tidak mau bergabung dengan komunis. Pol Pot di Kamboja, itu lebih dari 2.000 orang dibunuh. Di Indonesia tahun 48 peristiwa Musuh, dan tahun 1965 peristiwa G30 SPKI yang mengorbankan 6 orang jenderal dibuang ke lubang buaya. Itu mematikan umat manusia, khususnya umat Islam, lebih 1 juta orang, tetapi tidak ada yang membukukan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ideologi komunis ini doktrinnya anti Tuhan, anti agama, dan bela rakyat kecil. Tentunya membela untuk kepentingan ideologi mereka. Kalau rakyat kecil tidak mau mengikuti doktrin mereka, masih terikat dengan doktrin agama, itu bukan dibela, malah dibunuh. Dan mereka didoktrin dengan doktrin yang mematikan. Beda dengan doktrin umat Islam. Umat Islam ada doktrin jihad, manakala Islam sudah diganggu, akidah Islam sudah dirusak, wajib berjihad. Ini pun karena dunia dikuasai oleh kafir, hari ini gerakan jihad itu dipelesetkan, dibilang radikalisme kah, terorisme kah, dan semacamnya. Mereka mudah saja melabelkan sesuatu pada umat Islam karena dunia dikuasai oleh mereka hari ini. Pasca Perang Dunia Kedua yang berlaku dari tahun 1939 sampai 1945, dunia ini dimenangi oleh pihak sekutu dan pihak Rif kalah, termasuk Jerman yang anti Yahudi kalah. Maka tatkala itulah mereka membentuk United Nations PBB dan mereka menguasai dunia. Ada Jerman, ada Inggris, ada Prancis, ada Cina, ada dulu Uni Soviet, sekarang Rusia, dan ada Amerika Serikat. 5 negara besar itu yang menguasai dunia hari ini melalui jalur hukum internasional di PBB. Apa saja yang mereka lakukan akan wujud. Maka pembunuhan demi pembunuhan terhadap umat Islam di Uighur kah, di Rakhine State kah, Myanmar, di Palestina apalagi, di India dan sebagainya, itu tidak ada pembedaan sama sekali. Meskipun negara-negara besar yang menguasai PBB tadi itu mengatakan mereka pembela HAM, tapi sesungguhnya HAM itu dibela untuk non-muslim, bukan untuk umat Islam. Karenanya manakala kita kembali kepada doktrin Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mempraktikkan, mengamalkan syariah Islam. Doktrin Islam itu sepenuh hati, tidak pernah ada goyang dan goyak dalam menjalankan doktrin Islam. Manakala berhadapan dengan maut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat bantuan daripada Allah karena perjuangannya ikhlas. Maka heran dunia manakala 300-an orang, 317 orang pihak Muslim, 1000 lebih kaum kafir Quraisy, tapi yang 317 orang itu mampu memenangkan perang Badar Kubra, yang pada waktu itu semua manusia mengatakan habis mereka yang mengikuti Muhammad. Tapi karena keyakinannya terhadap doktrin ideologi Islam, maka Allah bantu. Perang Ahzab yang disebut juga dengan perang Khandaq itu tidak berbanding baik persenjataan maupun tentara.
Orang kafir Quraisy sudah lama buat kemah di padang pasir dengan berbagai persenjataan canggih pada waktu itu. Umat Islam buru-buru saja membuat perlawanan terhadap mereka. Ada Salman Al-Farisi yang memberi ide brilian untuk menggali parit, sehingga perang itu disebut dengan perang Khandaq juga. Itulah yang mendapat bantuan Allah, memudahkan umat Islam untuk memanah kafir, berlindung dan parit yang tidak teringat bagi kafir Quraisy. Lalu Allah turunkan puluhan ribu malaikat yang di mata kafir Quraisy mereka adalah tentara-tentara Islam. Dan Allah perintahkan kepada angin untuk berhembus kencang, menerbangkan debu pasir, menutup mata, hidung, telinga kaum kafir. Kenapa bantuan ini datang? Karena umat Islam di bawah pimpinan Rasulullah SAW pada waktu itu berjuang demi tegaknya ideologi Islam dan jayanya doktrin Islam, berjalannya syariah Islam. Ini yang sudah lepas dengan kehidupan umat Islam di hari ini. Kita lebih cenderung berjuang kalau ada fasilitas. Kita lebih cenderung berjuang kalau dipaksa oleh atasan, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai kata akhir, kita mau mengingatkan bahwa ideologi komunis itu dia tidak akan pernah mati, meskipun dia pernah menjadi ideologi yang laten, tidak bergerak. Di Indonesia, zaman Soekarno berkembang biak ideologi komunis, sehingga mereka mudah saja membubarkan partai besar Islam, Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Hari ini satu persatu organisasi Muslim dibubarkan. Apakah dia namanya HTI, namanya FPI, dan nanti akan terus menuju kepada organisasi Islam lain yang dia anggap tidak selaras dengan keinginan mereka. Umat Islam harus berhati-hati, umat Islam harus teliti, dan umat Islam harus menyiapkan diri, karena ideologi komunis itu tidak ada pilihan dan tidak ada kasih sayang kecuali kalau kita mengikuti mereka. Tidak mengikuti mereka, kita akan dimusnahkan dengan cara apapun jua. Dan harus kita pahami, pendiri komunis itu adalah bangsa Yahudi, penerus komunis itu adalah bangsa Yahudi. Friedrich Engels keturunan Yahudi, Karl Marx kakeknya Yahudi, dia cucu Yahudi. Lenin, Stalin, Tito, semuanya di Yugoslavia, di Rusia, itu semuanya keturunan Yahudi. Allah sudah nyatakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka kaum Yahudi, kaum Nasrani tidak akan puas kepada kita umat Islam sebelum kita mengikuti keinginan mereka. Hari ini Yahudi dan Nasrani sedang mematahkan Islam dan umat Islam di dunia. Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim jadi mata pandang mereka dengan mematahkan ideologi Islam dan menguasai SDA, sumber daya alam.